Yang kedua, anak diperlakukan sebagai budak. Lantas 6 tahun yang ketiga, perlakukan anak sebagai sahabat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan tergantung konteks. Dalam pendidikan itu tidak ada kaidah tetapnya. Tapi seorang memberi pendidikan kepada anak didiknya, anak maupun yang lainnya, itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kemampuan anak, kadang sesuai dengan lingkungannya di mana dia tumbuh. Iya. Karena itu di masa dahulu itu ada anak kecil di umur 4 tahun, dia sudah hadir di majelis-majelis ilmu, bahkan mencatat dari guru, dihadirkan. Sebagian anak punya kemampuan itu. Dan sebagian orang tua lagi itu mulai mengajarkan menegaskan kepada anaknya setelah dia balik, karena dipandang itu yang mencocokinya. Jadi itu tidak ada kaidah tetapnya ya di dalam hal tersebut. Iya. Secara umum anak kita dididik untuk cinta kepada ilmu agama. Dan kecintanya kepada ilmu agama itu dua bentuk. Ada suatu hal yang merupakan dorongan dari dirinya sendiri, dan yang kedua ada dorongan dari luar. Dorongan dari diri sendiri ini itu berasal dari motivasi-motivasi yang diberi oleh orang tuanya, contoh-contoh praktek dari orang tuanya. Orang tuanya rajin taklim, senang ilmu, kan anaknya monitor, lihat ya, anaknya semangat juga melihat hal tersebut. Iya, orang tua itu cermin dari anak. Kadang pengaruh doa orang tua, dia berdoa mohon kepada Allah anaknya diberi hidayah, anaknya ini berarah kepada kebaikan sebab dia selalu berdoa untuk anaknya. Dan kadang faktor dari luar seperti faktor lingkungan. Kalau dia tinggal di tengah orang-orang belajar, para penuntut ilmu, itu diharapkan memberi gambaran lingkungan yang baik, semangat juga. Iya, semangat juga. Jadi saya ingat dulu di Damaj itu di Yaman, tukang rotinya yang biasa bakar-bakar roti itu, dia hafal Quran. Tukang masaknya juga hafal Quran. Ya, kalau santrinya tidak hafal Quran, mau ditaruh di mana wajahnya? Nah, itu lingkungan namanya. Lingkungan. Ya, ada ikhwah ikut bersama saya atau bersama saya di Damaj. Kita pagi-pagi lihat anak kecil bawa mushaf, mungkin umurnya belum 2 tahun. Dia pegang mushaf sambil berjalan. Saya lihat mushafnya terbalik dia. Berarti ini anak belum bisa membaca karena mushafnya terbalik. Sebab memang tugasnya dia bawa mushaf, orang tuanya sudah kasih tanda dari ayat ini sampai ayat ini. Kamu tidak boleh pulang ke rumah sebelum hafal ayat ini. Ya, dia duduk aja di masjid, pindah dari orang, tolong bacakan ini. Orang baca, dia dengar, oh ya, pindah lagi, sampai dia hafal. Ya, dia cuma keliling menghafal hafalannya, terbalik mushafnya, dia juga tidak baca. Umurnya belum sampai 2 tahun, perkiraan saya belum sampai 2 tahun, atau mungkin 2 tahun begitu, lebih sedikit. Hafalannya sudah sampai surah Al-Waqiah. Jadi anak kecil saya seperti itu. Jadi kalau yang besar-besar tidak hafal Quran, ya, itu lingkungan, pengaruh lingkungan namanya, faktor luar.
faktor luar. Dan ada faktor luar juga dari sudut dia memilihkan sekolah, tempat pendidikan yang baik untuk anaknya. Iya. Dan tempat pendidikan itu wasilah. Karena pokok yang diinginkan adalah guru-guru yang mengajarkan di tempat pendidikan itu. Sebab ilmu itu diambil dari guru. Jadi guru-gurunya kalau bagus dalam hal itu maka akan berpengaruh baik pula kepada anaknya. Baik. Jadi tidak ada kaidah tetap di dalam hal tersebut. Hanya saja Nabi SAW bersabda di dalam hadits dari jalur Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, kata beliau SAW, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Ya, kalau sebelum 7 tahun diajak saja, perintah tapi biasa, diajak aja. Tapi kalau sudah 7 tahun diperintah, harus ada penegasan. Kalau 10 tahun masih belum sholat, boleh untuk dipukul mendidik. Iya, boleh dipukul mendidik. Bukan dipukul seperti gaya sebagian orang ya, diambilkan kayu dipukul sampai patah kayunya. Tapi ini dipukul sebagai hal yang mendidik, membuat dia bisa berjalan. Baik. Kemudian pisahkan antara mereka di umur 10 tahun di tempat tidurnya. Laki-laki, kalau anak laki-laki sama laki-laki saja sudah dipisah tempat tidurnya. Jelas ya? Maka itu pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memukul anak itu bagian dari pendidikan. Diperlukan apabila ada kepentingan di dalam hal tersebut. Iya. Jadi salah di dalam pendidikan kalau mengatakan anak itu selalu dipukul. Dan salah juga yang mengatakan orang yang bisa mendidik itu adalah orang yang tidak memukul anak. Itu juga keliru. Tapi yang benarnya diberikan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keperluan. Suatu hari di Sahih Muslim, suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu diperintah oleh Nabi untuk pergi memanggil Muawiyah. Tapi namanya anak kecil waktu itu, Ibnu Abbas masih belum sampai 10 tahun. Rasulullah meninggal belum sampai 10 tahun, beliau 10 tahun. Ibnu Abbas diperintah oleh Nabi, dia pergi sembunyi di belakang pintu. Dan Nabi SAW dipanggil, kemudian dipukul punggungnya, baru Ibnu Abbas pergi memanggil Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang lebih lembut dari Rasulullah SAW, dan beliau adalah pendidik yang tidak pernah ada sejarah mencetak pendidik seperti beliau. Tapi bersamaan dengan itu beliau juga melakukan metode tersebut apabila diperlukan. Baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.